Halo Sobat Fisika, berjumpa lagi di channel Ai Anita Nurhayati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hukum Ohm. Namun sebelum menonton tayangan ini, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pada minggu lalu, kita telah membahas mengenai arus listrik, di mana arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang bergerak pada suatu penghantar konduktor yang diakibatkan adanya beda potensial. Dan di minggu ini kita akan membahas mengenai hubungan beda potensial dengan kuat arus yang ditimbulkan. Baik, coba perhatikan gambar berikut ini. Jika kawat ujung-ujung penghantar ini dihubungkan dengan sebuah baterai yang beda potensialnya sebesar 1,2 volt dan mengalir arus sebesar 0,2 ampere dan lampu pun menyala, pertanyaannya apa yang akan terjadi pada rangkaian tersebut jika jumlah baterainya atau beda potensialnya kita tambah? Nah, betul, jawabannya adalah kita perhatikan tayangan berikut ini. Ketika rangkaian tersebut dihubungkan dengan dua buah baterai dengan tegangan sebesar 2,6 volt, maka kuat arus ternyata berubah menjadi 0,4 ampere dan terlihat lampu menjadi lebih terang daripada ketika jumlah baterainya hanya satu. Lalu percobaan berikutnya adalah dengan menambah jumlah baterai menjadi 3 buah, dan yang terjadi adalah beda potensialnya juga bertambah menjadi 4 volt. Maka kuat arus di sini juga ikut bertambah menjadi 0,5 ampere dan lampu menyala dengan sangat terang. Dari tabel kita dapat melihat jika beda potensial diperbesar, maka kuat arus listriknya juga turut membesar. Dari percobaan yang telah dilakukan, menurut Sobat Fisika, hubungan apa yang didapatkan antara beda potensial dengan kuat arus listrik? Untuk menjawabnya, buatlah grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik. Coba kita perhatikan tabel dari data yang kita peroleh. Ketika tegangannya 1,2 volt, maka arus itu sebesar 0,2 ampere, dan ketika tegangannya 2,6 arus menghasilkan 0,4, dan ketika tegangannya 4,0 volt maka kuat arusnya menjadi 0,54. Terlihat bahwa grafik yang dibuat antara beda potensial dengan kuat arus listrik berupa kurva yang linier. Artinya ada kesebandingan antara beda potensial dengan kuat arus listrik. Jadi ketika tegangannya bertambah, maka otomatis kuat arus listriknya juga bertambah. Persamaan kesebandingan antara beda potensial dengan kuat arus ini disebut dengan hukum Ohm. Adapun bunyi hukum Ohm bahwa besarnya arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan besarnya beda potensial yang diberikan pada penghantar tersebut. V sebanding dengan I, maka untuk merubah persamaan kesebandingan tadi menjadi sama dengan, maka dikalikan suatu konstanta R atau hambatan listrik. Maka V sama dengan I kali R, di mana V adalah beda potensial satuannya volt, I kuat arus satuannya ampere, dan R adalah hambatan listrik satuannya ohm. Selanjutnya, untuk lebih paham mengenai hukum Ohm, perhatikan soal berikut ini. Sebuah rangkaian dihubungkan dengan beda potensial sebesar 3 volt. Jika arus yang dihasilkan pada rangkaian adalah 0,6 ampere, hitunglah besarnya hambatan listrik yang terdapat pada rangkaian tersebut. Diketahui V-nya sama dengan 3 volt, I-nya 0,6 ampere, ditanyakan R, yaitu hambatannya berapa. Dijawab V sama dengan I dikalikan R, di mana V sama dengan 3, I-nya 0,6, dan R-nya ditanyakan. Karena yang ditanya R, maka 0,6 pindah ke sebelah kanan, yang tadinya kali menjadi lawannya bagi 3 dibagi 0,6, hasilnya adalah 5 ohm. Jadi hambatan yang dipasang pada rangkaian tersebut adalah sebesar 5 ohm.
Seperti halnya aliran air, maka pada aliran arus listrik ini pun memiliki hambatan listrik ketika arusnya dialirkan. Adapun faktor-faktor yang dapat memperbesar terhambatnya suatu aliran listrik pada penghantar konduktor dapat kita selidiki pada percobaan berikut ini. Perhatikan kedua rangkaian berikut ini, manakah yang memiliki hambatan listrik paling besar. Ketika saklarnya dihidupkan, lampu A menyala lebih terang daripada lampu B. Artinya pada rangkaian B memiliki aliran arus listrik yang lebih kecil daripada rangkaian A, dikarenakan hambatan yang dimiliki listrik pada rangkaian B itu sangat besar. Jadi semakin panjang kawat yang digunakan, maka semakin besar hambatan listriknya, atau R sebanding dengan L. Berikutnya, pada percobaan kedua rangkaian dihubungkan dengan tegangan listrik dan panjang kawat yang sama. Akan tetapi, hambatan jenis yang dipasang berbeda. Hambatan jenis tembaga 1,68 kali 10 pangkat min 8 ohm meter dan hambatan jenis aluminium 2,65 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Maka hasil percobaan menunjukkan bahwa rangkaian yang menggunakan kabel yang terbuat dari aluminium menyala lebih redup. Artinya semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat juga semakin besar, atau R sebanding dengan Rho. Dan pada percobaan terakhir, jika kedua rangkaian dihubungkan dengan beda potensial yang sama besar, serta hambatan dan panjang kawat yang sama, tetapi luas penampang kawatnya berbeda, maka ketika saklar ditekan, rangkaian A memiliki kuat arus yang lebih kecil terbukti dari nyala lampunya yang lebih redup. Hal ini menunjukkan jika luas kawatnya besar, maka hambatan kawatnya semakin kecil. Jadi hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat, atau R sebanding dengan 1/A. Nah, Sobat Fisika, paham kan kenapa kabel yang menghubungkan arus dari PLN ke rumah itu ukurannya besar-besar? Hal ini untuk mengurangi hambatan listrik dan juga tegangan dari PLN itu sangat besar. Maka agar lebih efektif dan tidak berbahaya, ukuran kabel yang digunakan itu luas penampangnya sangat besar. Dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan pada kawat adalah 1. Panjang kawat atau L, 2. Luas penampang kawat atau A, 3. Hambatan jenis atau Rho. Jadi R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Dari pemaparan tadi, kita dapat simpulkan bahwa hambatan listrik ini berfungsi sebagai penghambat arus. Alat yang menggunakan prinsip hambatan listrik dinamakan dengan resistor, di mana fungsi dari resistor selain sebagai alat penghambat arus, juga berfungsi untuk menurunkan tegangan sesuai yang diinginkan dan juga berfungsi untuk membagi tegangan. Sebagai contoh, jika lampu LED tegangan input yang diperbolehkan adalah 2 volt, sedangkan baterai yang dipasang memiliki tegangan sebesar 9 volt, maka jika dipaksakan, lampu LED pasti akan rusak. Maka dipasanglah hambatan untuk menurunkan tegangan sesuai yang diinginkan. Nah, Sobat Fisika, setelah tadi kita membahas mengenai hukum Ohm dan hambatan listrik, kuis di minggu ini adalah sebuah rangkaian dihubungkan dengan beda potensial sebesar 3 volt. Jika arus yang dihasilkan pada rangkaian pertama adalah 0,5 ampere, sedangkan pada rangkaian kedua adalah 0,4 ampere, hitunglah besarnya masing-masing hambatan listrik yang terdapat pada kedua rangkaian tersebut. Tulis jawabanmu disertai dengan caranya di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Nah, gampang bukan latihannya? Buat Sobat Fisika yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Baik Sobat Fisika, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.